Baik, anak-anak sekalian, kita sekarang belajar tentang kebutuhan. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Sebagai kepala sekolah, pertanyaan itu selalu hadir. Apakah kita hanya menjalankan kurikulum atau apakah kita benar-benar mendidik? Saya melihat pola yang sama berulang kali. Pembelajaran yang berpusat pada guru, minimnya interaksi, dan yang paling mengkhawatirkan, kurangnya kehidupan dalam ruang-ruang kelas kami. Ini adalah situasi yang harus dirubah. Kepemimpinan bukan hanya memimpin, tetapi tentang menciptakan ruang di mana ide-ide baru bisa tumbuh. Bukan sekedar memberi perintah, tetapi memberdayakan guru melalui komunitas belajar. Mengubah guru dari pelaksana menjadi arsitek pembelajaran mendalam bagi para murid. Perkenalkan, saya Rofi Mutia YWSPD MM, Kepala UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung, siap berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Tantangan saya tidak hanya datang dari siswa. Tantangan terbesar justru ada pada guru. Guru-guru sudah nyaman dengan cara ini. Apakah ini akan berhasil? Ada resistensi, kekhawatiran, dan bahkan keengganan untuk mencoba hal baru. Ada isolasi, guru-guru mengajar sendiri, dan pengetahuan tidak mengalir. Saya sadar, saya tidak bisa memaksa. Perubahan harus datang dari dalam. Salah satunya dari kolaborasi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada guru itu sendiri, saya harus mengubah peran saya dari sekedar administrator menjadi pemimpin yang memfasilitasi. Aplikasikan dan merefleksi. Nah, juga dimasukkan itu apakah dia bermakna atau dibirakan atau berkesadaran. Langkah pertama, kami membongkar dinding-dinding itu. Saya memperkenalkan ide komunitas belajar profesional, komunitas Pensa Berbagi, sebagai wadah membangun budaya belajar mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bukan sekedar rapat, tapi ruang di mana guru bisa saling berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Di sini, setiap guru adalah pembelajar dan pengajar bagi rekannya. Kami merancang pembelajaran bersama dan bahkan melakukan peer observasi, saling mengamati di kelas untuk memberi masukan. Saya memastikan komunitas ini bukan beban, tetapi kebutuhan. Saya menjadwalkan waktu khusus setiap Jumat di akhir pekan. Saya berikan apresiasi pada setiap inovasi yang lahir dari kolaborasi ini. Karena saya percaya, jika guru merasa dihargai, mereka akan berani bereksperimen. Dari komunitas ini, lahirlah inisiatif yang lebih mendalam, inquiry kolaboratif. Ini adalah metode di mana kelompok guru bersama-sama mengidentifikasi sebuah masalah di kelas, lalu merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis data, serta mengevaluasinya bersama-sama. Saya juga memfasilitasi guru untuk berbagi praktek baik dalam bentuk open class. Dalam hal ini, guru berbagi, mengamati, dan bertanya terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Ibu berharap dengan komunitas belajar Pensa Berbagi kita yang sudah kita beri nama selama ini, itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan atau melaksanakan pembelajaran mendalam yang berpusat kepada siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Dan lihatlah hasilnya.
Ruang kelas kami berubah menjadi hidup. Siswa tidak lagi pasif. Mereka bertanya, berdebat, dan memecahkan masalah. Mereka menunjukkan kompetensi abad 21. Kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Yang pertama adalah perencanaan. Memang di dalam hal ini kita sebagai kepala sekolah. Saya M. Satrio Putra, guru mata pelajaran IPS di UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Mulanya, saya melihat murid kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan saya, karena metode yang saya laksanakan kurang berpihak kepada murid. Dengan adanya komunitas belajar Spensa Berbagi, saya dapat berkolaborasi dengan rekan guru dan dapat menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan berinovatif. Saya melihat murid sangat gembira dalam mengikuti pembelajaran dengan saya. Pembelajaran pun menjadi bermakna, dan murid sadar bahwa mereka sedang belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang saya laksanakan sudah berpihak kepada murid dan tentunya meningkatkan kualitas belajar murid. Untuk memperkuat pemahaman pembelajaran mendalam dan menyatukan konsep di dunia nyata, kami mengintegrasikan pembelajaran melalui kegiatan co-kurikuler lintas mata pelajaran. Ini bukan sekedar tugas, tapi ruang hidup bagi murid untuk memecahkan masalah nyata. Kami membagi guru menjadi 2 tim besar untuk co-kurikuler berupa proyek tematik lintas mata pelajaran. Tim pertama, dengan kolaborasi guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, IPA, dan seni budaya, merancang proyek workout lintas mata pelajaran. A full body calisthenics exercise performed by jumping from. PJOK merancang gerakan yang benar, sementara IPA menjelaskan manfaat fisiologisnya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berkolaborasi untuk membuat skrip video instruksional 2 bahasa yang menarik. Tim kedua, yang terdiri dari guru pendidikan Pancasila, matematika, informatika, PAI, dan IPS, fokus pada cerdas finansial sejak dini. Ekstrakurikuler pun kami maksimalkan sebagai wadah pengembangan potensi non-akademik. Ekstrakurikuler menjembatani minat dan bakat murid. Melalui ekstrakurikuler, kami memberikan ruang bagi murid untuk memimpin dan berkreasi, sehingga melahirkan juara-juara baru di berbagai lomba, baik akademik maupun non-akademik. Dampak budaya belajar berkelanjutan ini terlihat jelas. Prestasi akademik meningkat karena pemahaman konsep yang kuat. Dan di saat yang sama, prestasi non-akademik siswa pun meroket. Kepemimpinan pembelajaran sejati bukanlah tentang memerintah, melainkan tentang memberdayakan. Ini tentang membangun budaya, di mana setiap orang, guru, dan siswa merasa memiliki dan terus belajar. Ini adalah praktek baik yang berkelanjutan. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah tantangan yang bikin level up. Kami harus membuat narasi yang jelas, persuasif, informatif dalam 2 bahasa. Ingat, asupan protein adalah kunci untuk pemulihan otot yang optimal. Now, let's feel the burn. Maintain a straight back and inhale deeply on every squat. Halo, saya Kalakren Saskana dari kelas 91 di UPT SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Nah, belajar nggak jadi membosankan karena kami selalu diajak berdiskusi dan membuat proyek. Kami merasa didengar, kami jadi lebih berani menggunakan teknologi untuk belajar.